Ya, ada tinggal satu kelangkaan dan kebutuhan manusia, dua kegiatan ekonomi, tiga permintaan, penawaran, pasar dan harga. Itulah bagian-bagian dari aktivitas manusia dalam kebutuhan hidup.
sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam guys. Mereka selalu hidup berpindah-pindah atau memilih mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan atau ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau, karena tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dari kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Pada zaman purba, populasi manusia masih sangat kecil guys, karena kehidupan yang berat untuk bertahan hidup. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas kerja. Laki-laki biasanya melakukan perburuan, sedangkan wanita bertugas mengumpulkan. Tunggu dulu ya. Ini pembagian kerja. Di sini laki-laki yang berburu, bukan perempuan. Sedangkan wanitanya mengumpulkan bahan makanan atau merawat makanannya. Bahan makanan seperti buah, tumbuhan, dan juga perawatan. Kemudian masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tidak sederhana, masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana dan kasar. Hal ini dikarenakan perkembangan otak manusia pada masa ini masih sangat primitif. Mereka hanya menggunakan alat dari batu, kayu, maupun tulang binatang. Alat-alat yang ditemukan pada zaman ini antara lain ada kapal genggam. Kapal genggam adalah batu yang dipangkas di salah satu sisinya sehingga memiliki ketajaman. Fungsi dari kapal genggam yaitu untuk menggari umbi-umbian, memotong dan memiliki binatang. Kapak perimpas bentuknya hampir sama dengan kapak genggam, namun lebih besar karena fungsinya untuk merimpas kayu, memahat tulang, serta sebagai senjata. Kapak genggam dan kapak perimpas hampir tersebar di seluruh Nusantara. Alat sakti atau flex, alat ini terbentuk dari batu yang berkecil yang berfungsi sebagai pisau, penyerut, atau penusuk. Alat-alat tulang dan tanduk juga digunakan manusia pada zaman ini, biasanya untuk mengangkat tombak, penusuk, ataupun pencungkil. Alat tulang dan tanduk banyak ditemukan di daerah Nandung, Jawa Timur. Maka dari itu alat-alat ini disebut juga dengan hasil kebudayaan Nandung. Masa yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Cara kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Mesolit atau zaman Batu Tengah. Masa ini merupakan masa peralihan dari budaya Batu Tua menuju budaya Batu Muda. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun sebelum Masehi. Adapun kehidupan sosial manusia pada masa ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya, namun mereka sudah memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Mereka pastinya juga masih berburu dan mengumpulkan makanan yang guys. Kemudian tugas kerja pun masih sama, yaitu laki-lakinya berburu dan perempuan mengumpulkan makanan serta memasak. Manusia pada masa ini sudah menggunakan api untuk memasak guys. Selain untuk memasak, api digunakan untuk mengamankan tubuh dari cuaca yang dingin dan untuk mengusir binatang buas. Mereka mulai hidup bertahan meskipun masih berpindah. Mereka tinggal di gua-gua dekat sungai atau tepi pantai. Gua-gua ini dinamakan budaya itu dengan sebutan Analisos. Gua tempat tinggal manusia praksara ini tidak jauh dari sumber air atau sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Selama bertempat tinggal di gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua. Lukisan-lukisan tersebut hanya sebatas cap-cap tangan yang berasal dari pewarna tumbuhan. Lukisan tersebut dapat kita jumpai di Gua Liang-Liang, Sulawesi Selatan ataupun di daerah Papua. Lukisan tangan latar belakang cap merah diyakini sebagai simbol kekuatan pelindung dari gangguan roh atau jahat. Cap-cap tangan juga diinterpretasikan sebagai perjalanan arwah mereka yang telah meninggal yang sedang meraba-raba menuju alam arwah. Para ahli meyakini lukisan ini sebagai bentuk tanda-tanda awal manusia praksara mengenal sistem kepercayaan. Hasil kebudayaan Mesolit yang ditemukan yaitu kulit kerang dan siput dalam jumlah besar guys. Peneliti menambah temukan kulit kerang ini dengan sebutan kilokan mobinger. Kilokan mobinger artinya adalah sampah dapur. Sampah dapur yang dimaksud adalah tumpukan kulit kerang dan siput yang telah membatu. Kilokan mobinger banyak ditemukan di pantai timur Sumatera. Tumpukan
masa bercocok tanam, kegiatan berburu masih dilakukan meskipun intensitasnya tidak terlalu besar. Kegiatan berburu perlahan ditinggalkan dan diganti dengan kegiatan beternak hewan seperti ayam, kerbau, anjing, dan babi. Mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam atau food producing untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar atau slash and burn, sehingga tercipta ladang-ladang sederhana yang memberikan hasil-hasil pertanian. Karena mereka sudah memiliki ladang, maka mereka mulai hidup menetap atau disebut juga dengan sedentar. Pembagian kerja juga semakin bervariasi. Untuk laki-laki ditugaskan untuk hal-hal yang berat seperti berburu binatang di hutan dan menangkap ikan di laut. Sementara kaum perempuan yang bertugas menabur benih, menangkap ikan di sungai dan merawat anak. Manusia pada masa bercocok tanam juga sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan masyarakat pada masa ini sudah mulai terakomodasi. Setiap perkampungan biasanya menunjuk sosok yang paling dihormati sebagai pemimpin. Hal ini dinamakan sebagai primus inter pares. Hasil-hasil budaya pada masa bercocok tanam berupa anak-anak yang sudah memiliki desain yang halus dan rapi. Hal ini pastinya karena perkembangan otak manusia yang lebih pintar dibanding manusia yang hidup pada masa sebelumnya. Adapun hasil budaya menghasilkan seperti kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan tajam di kedua sisi ujungnya, biasanya terbuat dari batu kali hitam. Bentuk persegi, bentuk permukaannya memanjang dan berbentuk segi empat. Sisi depannya biasa tajam. Fungsi pelindung persegi berukuran besar digunakan untuk cangkul dan yang berukuran kecil digunakan untuk memahat kain. Kapak persegi berbentuk persegi panjang atau trapesium yang tajam pada bagian matanya. Kapak ini biasanya dipakai untuk genggamannya. Mata panah terbentuk segitiga berukuran panjang 5 hingga 6 cm dan lebar 2 sampai 3 cm dengan ketebalan 1 cm. Mata panah biasanya terbuat dari batu gamping. Penggunaannya adalah untuk berburu. Gerabah atau bakarak dari tanah liat sudah dikenal zaman Neolitikum, meskipun teknik pembuatannya masih sangat sederhana. Ya, namanya juga belajar ya guys. Oke guys, mungkin itu aja yang saya telah pada episode kali ini. Dukung kami dengan subscribe channel ini, tinggalkan like dan komentar yang membangun. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam, just now. Itulah video mengenai corak kehidupan masyarakat Prahaksara. Mulai dari zaman memegang tulisan sampai bercocok tanam. Sekarang ibu tanya, gimana perasaan kalian setelah menyimak atau menonton video kehidupan masa Prahaksara? Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Perasaan saya setelah menonton video adalah senang Bu dan campur perasaan dan bisa mengingat kembali zaman-zaman Batu Tengah dan zaman Batu Tua. Ya, bisa mengingat kembali zaman-zaman Batu Tengah dan zaman-zaman Batu Tua. Sekarang Ibu
kelompok A. Ini satu lagi sini. Ini kelompok B. Ini C dan ini D. Ini kurang lebih satu. Gimana kalian nih? Jangan sini. Masa dulu sini. Ya, sini aja. Ada. Ada. Sekarang kita anggap kelompoknya. Kita anggap lagi. Udah ada 4 kelompok. Yang ini tadi kelompok D. Lalu di sini deh. Biar patah-patah kelompoknya. Ini kelompok A. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Ini G. Yang lain berapa orang? Orang 6. Sini ada satu nih. Sini satu. Ibu akan bagi temannya secara berkelompok. Ini adalah PD dan kerja siswa ini. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C dan ini kelompok D. Untuk berkelompok tengok dulu lembar surat kita. Di situ ada nama kelompok. Ada kan? Iya. Jadi untuk berkelompok ibu minta siapa ketuanya? Tuliskan. Enggak usah urut. Pokoknya sepakati siapa ketua masing-masing. Tulis di atas siapa ketuanya. Terus anggotanya baru dibawahnya 1, 2, 3, 4. Sudah paham? Sampai di situ. Sekarang ibu lanjut. Tujuan lembaga kita ini, satu, peserta didik mampu mengaitkan konsep kesejahteraan lokal dan perkembangan penduduk di sekitar wilayah tempat tinggalnya melalui pola pikir yang kritis, dan peserta didik mampu menganalisis perubahan zaman dari masa prasejarah sampai masa sejarah dengan menuliskan dalam bentuk laporan tertulis baik secara deskripsi dan dipresentasikan secara bergantian untuk saling melengkapi informasi. Langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan kita adalah dengan pemilihan. Tengok tugasmu di sini ada langkah-langkah kegiatan. Satu apa? Amati gambar. 2. Diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai gambar beserta fungsinya dan buat informasi tentang pada gambar tersebut. Jadi tugas kita, tugas berkelompok adalah yang contohnya nomor 1, ini gambar apa? Terus fungsinya apa? Ya. Tulis dulu siapa nama kelompoknya. Ketua kelompok depannya apa ya? Jangan lupa.
siap. Sudah siap kan? Kami meminta Satker Omlo untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang pertama yang maju guru Bapak.
Senang ya. Fungsi gambar G8 adalah upacara. Iya. Fungsi gambar dapat ditemukan secara saji untuk semua hal. Ya, fungsi yang terakhir. Iya, untuk kelompok terakhir. Silakan presentasikan hasil diskusi. Hasil kelompoknya. Semangat. Alat pemotong Foto untuk gambar bersama. alat pemotong Fungsinya. fungsinya memotong Fungsinya alat pemotong. fungsinya alat pemotong Gambar kedua. gambar kedua alat tusuk fungsinya potong lubang gambar ketiga Fungsinya. fungsinya mencampur memahat dan berburu gambar keempat fungsinya berburu gambar kelima fungsinya menghaluskan biji-bijian dan lain-lainnya gambar keenam fungsinya perhiasan gambar ketujuh alat rebus binatang gambar kedelapan fungsinya akan dijual upacara pemujaan gambar kesembilan fungsinya menyimpan peti mayat Ya. dan yang terakhir fungsinya peti mati. Ya. Terima kasih untuk kelompok A sampai D sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang biar tambah semangat, ibu kasih dulu ice breaking. Ibu persilakan berdiri. Malah dulu jangan berdiri, kumpul dulu apanya. Lengkapinnya, kumpul dulu naik kuatnya. Kumpul dulu kuatnya. Biar tambah semangat, ibu kasih dulu ice breakingnya biar kita teguh semangat. Boleh berdiri semuanya? Oke, terima kasih. Kita isi dulu biar sama-sama belajarnya. Kita teguh, teguh kok, teguh fokus, teguh fokus. Ya, sekali lagi. Teguh fokus. Ya, silakan duduk kembali. Dari semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, menurut ibu semuanya bagus. Sekarang ibu membagikan lagi tugas secara mandiri. Sekali lagi cara kelompok diskusi secara mandiri. Berarti secara mandiri yang dikerjakan? Iya, yang dikerjakan sendiri-sendiri. Nih, biar ibu bagikan, biar dikerjakan secara mandiri. Satu lagi. Ya. Nah, silakan kerjakan bagi yang sudah ibu bagikan. Dan tulis dulu namamu di atas ya.
mengumpulkan makanan. C. Bercocok tanam. D. Perundagian. Jawabannya tadi apa? C. Jawabannya bercocok tanam. Satu lagi, dan kita coaching dulu satu lagi. Temuan berbagai benda pada zaman praaksara dinamakan: 1. Artefak. B. Fosil. C. Batu-batuan purba. D. kerangka. Apa jawabnya? D. Jawabnya adalah fosil. Ya, betul. Berarti mengenai zaman praaksara. Sekarang ibu lanjut dulu. Sebelum kita masuk ke dalam kita. Dalam kita hari ini, ibu ingin di antara kalian untuk dapat menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Siapa? Tunjuk tangannya. Siapa yang mau membacakan hasil? Ya, silakan. 1. Pengertian masa praaksara adalah di mana manusia belum mengenal tulisan. 2. Terus Zaman-zaman pada masa praaksara. 1. Zaman Paleolitikum. 2. Zaman Mesolitikum. 3. Zaman Neolitikum. 4. Zaman Neolitikum. 5. Peninggalan-peninggalan pada masa praaksara seperti kapak, genggam, alat servis, kapak terimbas. 4. Zaman logam bu. zaman logam batu. Ya, itulah kesimpulan belajar kita pada hari ini di mana masa praaksara belum mengenal tulisan. Untuk pertemuan kita selanjutnya mengenai masyarakat Hindu-Buddha, kalau nggak salah kan? Masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ibu berdiri dulu.